Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizal Channel. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah ini saya berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Madinah. Insyaallah masjid ini berada di wilayah RT 7 RW 08 Kelurahan Bangkinang, tidak jauh dari perumahan Ataya 2 dan perumahan Mutiara, dan juga perumahan yang baru dibangun yaitu perumahan Damai Lestari. Semoga masjid ini nanti bisa menjadi tempat bersatunya warga perumahan Ataya 2, Mutiara, dan warga perumahan Damai Lestari nantinya. Kalau kita lihat CV kurikulum PT Iblis, awak pun tidak ada apa-apa dibanding iblis. Ilmunya tinggi, amal ibadahnya kuat, tapi ada satu dosanya, dan dosa itu yang mengeluarkan dia dari surga, sombong. Maka apapun yang kita lakukan, jangan sampai itu menimbulkan kesombongan di dalam hati kita. Jangan karena ilmu kita sombong, karena amal ibadah kita sombong, amal kebaikan kita sombong. Dan itu pernah dilakukan iblis. Gara-gara itu akhirnya iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Maka kita ini manusia ini makhluk yang lemah. Dosa seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, memakan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah sering kita lakukan. Dosa yang dilakukan oleh iblis, merasa ujub, merasa hebat sehingga merasa sombong, itu juga mungkin ada di dalam hati kita. Maka di mana kita menghapus dosa kita, tak lain dan tak bukan adalah di masjid ini. Salasun kafarat, kata Rasulullah, 3 hal yang bisa menghapus dosa. Isbaghul wudu bisabarat, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sulit. Naqlul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian intizarus salah ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Berikutnya kita umat Muhammad ini umat yang umurnya pendek. Kalau umat dahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh menurut satu pendapat umurnya itu 1000 tahun. Ada pendapat yang lain 1350 tahun. Awak pun ada yang sampai segitu. 1 tahun aja umur kita lah duduk di atas kursi roda gitu kan. Nak makan kita nak dapat makan soang. Mandi dimandikan anak. Pendek umur kita. Nabi wafat 63 tahun. Abu Bakar 63. Itu hitungan tahun Hijriah. Umar 63, Ali 63, Imam Syafi'i 54, Imam Nawawi 45. Umar bin Abdul Aziz umurnya ketika wafat 36 tahun. Muda pada kita gini. Maka ketika umur kita pendek, kesempatan beribadah juga pendek. Maka di mana kita melipatkan itu? Pertama, ada waktu yang diberkahi Allah. Beramal pada waktu itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. 2/3 malam terakhir, hari ini hari Jumat. Kemudian ada waktu-waktu tertentu yang dimuliakan Allah. Lalu juga ada tempat-tempat tertentu yang dimuliakan Allah. Inilah dia masjid. Sekali kita salat berjamaah 27 kali derajat, bandingannya dengan salat sendirian di rumah. Jadi kalau ada kita setahun tak pernah pergi ke masjid, berarti kita sudah menyia-nyiakan umur kita 26 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sejarah perjalanan Rasulullah dalam peristiwa hijrah, berangkat dia dari Mekah, sempat singgah di satu daerah namanya Kuba. 4 hari beliau di situ. Selama 4 hari di Kuba, apa yang dilakukan Rasulullah? Mendirikan masjid. Tepat hari Jumat dia meninggalkan Kuba, sampailah di suatu tempat namanya kabilah Bani Salim. Di situ Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama. Di tempat itu pun nanti akan dibangun masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Kemudian berikutnya sore hari sampai Rasulullah di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika awal-awal kedatangan beliau di Madinah? 3 hal. Termasuk salah satunya adalah mendirikan masjid tempat beribadah. Kenapa masjid yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, masjid itu adalah tempat mempersatukan umat. Maka tadi disampaikan oleh Pak RT kita, di daerah kita ada beberapa mushola, ada beberapa masjid
Jangan sampai bangunan masjid itu menjadi bibit-bibit perpecahan di antara sesama kita. Itu yang paling penting. Karena tujuan dibangunnya masjid ini adalah memupuk persaudaraan dan persamaan di antara kita. Maka namanya masjid, Pak. Apa makna masjid? Tempat sujud. Padahal kalau kita hitung-hitung, mana yang lebih banyak kita duduk daripada sujud di dalam masjid? Lebih banyak duduk. Sujud mungkin tak peminik kan, tapi namanya masjid oleh Rasulullah, namanya masjid oleh agama kita. Kenapa? Mengingatkan kita masjid itu tempat sujud. Sujud itu kita tempelkan anggota badan yang paling kita muliakan di tempat yang paling rendah yang selalu kita injak-injak. Apa maknanya? Ketika memasuki masjid, ternyata semua atribut kita tinggalkan di luar. Maka di dalam semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini pejabat, ini rakyat jelata, sama di hadapan Allah. Oh, ini orang kaya, ini orang miskin, sama di hadapan Allah. Oh, ini mungkin di luar dia dipandang, sementara yang ini tak dipandang sebelah mata. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama. Maka sesungguhnya masjid itu adalah tempat kita membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan, tak ada beda di antara kita. Sedih kita Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah kalau justru di masjid kita berpecah belah. Di masjid tumbuh benih-benih permusuhan dan kebencian dan lain sebagainya. Maka beranjak dari situ Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangunlah masjid oleh Rasulullah karena disitulah beliau membangun persaudaraan dan kebersamaan di antara umat. Kemudian masjid juga merupakan titik awal dari peradaban Islam sesuai dengan namanya. Oleh Sahibul Hajjah namanya diberi nama Al-Madinah. Al-Madinah itu artinya kan peradaban, kota. Ketika Madinah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun beliau di situ, maka di kota Madinah di Masjid Nabawi berhimpunlah semua pakar dari semua bidang. Jadi nak pakar apa kita di sahabat tu ada. Ahli ekonomi ada, ahli strategi perang ada, ahli pemerintahan ada. Apapun pakar yang dibutuhkan ketika itu semuanya berhimpun berkumpul di dalam Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita, apalagi tadi disampaikan oleh Bapak RT kita, potensi kita di sini luar biasa. Dari segala profesi ada di sini. Mudah-mudahan semua potensi itu berhimpun kita di satu titik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitunya di dalam masjid. Kemudian terakhir, segala sesuatu harus berangkat dari niat yang ikhlas. Segala sesuatu amal ibadah semakin berat dia, maka ujian keikhlasannya makin berat. Kalau kita lihat di antara amal ibadah yang paling berat itu mungkin adalah haji. Karena haji itu pertama kita butuh fisik, kemudian meninggalkan sanak keluarga yang kita cintai, meninggalkan tanah air, kemudian mengorbankan harta benda kita. Coba lihat perintah haji di dalam Al-Quranul Karim, selalu diikuti dengan kata-kata lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Yang kedua, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Amal ibadah semakin berat dia dilakukan, maka ujian keikhlasannya semakin berat juga, termasuk membangun masjid ini. Maka ujian terbesarnya adalah ujian keikhlasan. Maka mari sama-sama kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membangun ini, pertama pasti datang pujian. Pujian itu adalah ujian ikhlas. Kemudian yang kedua, pada hari ini apapun yang kita lakukan, takkan semua orang yang setuju. Pasti ada yang mencaci, pasti ada yang mengkritik. Cacian dan kritikan itu juga merupakan ujian keikhlasan. Maka mari sama-sama kita serahkan segala amal perbuatan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan inilah nantinya akan menjadi bekal kita, terutama bagi Sahibul Hajjah, Bapak Haji Hizbun Nazar dan sekeluarga. Mudah-mudahan bangunan inilah nantinya akan menjadi penolong beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang
memang kita mengikuti ledakan batu Biasa pertama. Suatir, Ledakan Ustaz batu Pia, pertama dan Masjid para Madinah hadir hadirin bersama untuk kita juga. bersama-sama Ini kita Bapak Ketua memulai Majelis memasang Ulama niat Bapak untuk Terdakwa, ya. pembangunan masjid ini Menyempatkan dengan waktunya untuk hadir bersama kita. Alhamdulillah. beserta proses pengocorannya. Wajar kamu mau tahu. Dan kunci sorry ya. Kan